Saudara, perdebatan kuasa hukum Jessica Otto Hasibuan dengan jaksa penuntut umum mengundang banyak pertanyaan. Apakah kuasa hukum terdakwa diperbolehkan meminta salinan barang bukti dari kasus yang sedang dipersidangkan? Kita bahas di Kompas Petang. Sudah bergabung dua narasumber. Ada pengamat hukum pidana Universitas Pelita Harapan di studio Kompas TV, Jamin Ginting. Selamat petang. Selamat siang. Pak Jamin. Petang, Mbak. Dan juga lewat sambungan satelit sudah bergabung juga kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso, Otto Hasibuan. Selamat petang, Pak Otto. Selamat petang. Selamat petang, Halo. Pak Otto. Ya, selamat petang, Pak Otto. Pak Otto, sampai saat selamat ini... petang, Pak Jamin. Yuk. Apa kabar? Baik, baik. Pak Otto, sampai saat ini Majelis Hakim tidak memperkenankan tim kuasa hukum untuk mendapatkan salinan barang bukti. Apakah jadinya kuasa hukum menilai pesimistis bahwa yang ingin diujikan dari salinan barang bukti itu tidak dapat dilakukan, Pak Otto? Jadi begini ya, ada dua hal yang kami minta. Pertama, yang barang bukti. Satu lagi bukan barang bukti tetapi adalah hasil presentase daripada ahli. Nah, tetapi yang dua-duanya kan nggak dikabulkan. Kalau umpama yang barang bukti, baiklah mungkin saya pahami barang bukti nggak dikasih, oke. Karena itu mungkin masih debatable apakah itu barang yang memang rahasia atau tidak. Tetapi kalau barang yang di tangannya si ahli, menurut saya kan berhak karena itu sudah dipresentasikan di dalam sidang. Kita asumsikan begini, kita asumsikan seorang ahli mempresentasikan dengan tulisan. Ya kan? Kalau dia mempresentasikan dengan tulisan, baik jaksa, hakim dan pengacara kan dapat. Karena itu kan hanya pendapat dia, bukan barang bukti, tapi produk daripada hasil daripada kesaksian dia. Nah, itulah sekarang yang kami kejar, yang kami minta. Karena apa? Karena justru itu yang bermasalah. Ya, jadi saya minta itu agar dikasih kopinya kepada saya, bukan aslinya dia punya, tapi kopi dari produk daripada ahli itu. Nah, jaksa mengatakan kalau barang bukti yang berhak itu adalah penyidik dan jaksa. Oke, kalau begitu pendapat dia. Pertanyaan saya adalah, kenapa jaksa atau penyidik bisa memberikan kepada pihak ketiga, yaitu kepada ahli. Sedangkan terdakwa sendiri yang bersangkutan dalam kasus ini tidak diberikan. Itu yang saya anggap tidak fair. Jadi kalau memang dia tidak boleh serahkan pada siapapun, ya berarti kepada ahli pun dia tidak boleh serahkan. Tapi kalau dia bisa serahkan kepada pihak ketiga yang namanya ahli, otomatis kepada kami juga diberikan. Jadi apa bedanya itu kalau presentasinya dalam kertas gitu loh, dalam tertulis gitu loh. Itu yang saya katakan dengan tidak diberikannya itu terus terang aja kami merasa dirugikan. Dan menjadi pertanyaan di benak saya, apa sih yang dikhawatirkan mereka kalau sampai itu diberikan? Toh nggak ada masalah kan? Dia kan membuktikan bahwa ada ahli itu kan, pendapat ahli. Ini kan pendapat ahli. Kenapa ahlinya tidak boleh kita miliki dokumennya gitu loh. Baik, Pak Otto. Jadi ada yang dianggap begitu oleh kuasa hukum adalah salinan barang bukti itu sebelumnya diputar jaksa. Sementara yang kemarin diputar dianggap oleh kuasa hukum adalah hasil presentasi dari ahli, bukan bagian dari barang bukti. Karena barbuk itu sudah diserahkan kepada ahli untuk diserahkan. Ya, konteksnya begini. Jadi yang kita minta turun. Baik, Pak Otto, saya akan tanyakan dulu ke Pak Jamin. Yang Pak Jamin kita minta turunnya, jadi gimana? Ya, jadi konteksnya begini ya. Kalau sebenarnya barang bukti itu bukan diserahkan kepada ahli, tetapi ditunjukkan, ya, ditunjukkan supaya ahli itu dapat meneliti tentang apa-apa suatu keadaan ataupun suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, yang telah berlangsung. Lalu dari bukti-bukti yang ditunjukkan tersebut, dia melakukan analisis terhadap bukti-bukti yang ditunjukkan tersebut. Nah, setelah itu dia akan mengambilkan suatu kesimpulan ataupun suatu pendapat sesuai dengan kemampuannya. Nah, pendapat itu itulah yang dibuat dalam BAP waktu dalam konteks penyidikan. Setelah proses penyidikan, dia diperlukan kembali untuk diambil sumpah sehubungan dengan keterangannya di dalam persidangan. Lalu dihadirkan kembali bukti-bukti dalam persidangan, lalu dia menjelaskan pendapat dia tentang bukti-bukti itu apakah masih sinkron nggak dengan BAP yang ada. Nah, dalam konteks pendapat tadi yang dibuat tertulis itu kalau memang dia tidak disumpah karena dia tidak bisa hadir.
Lalu itu bisa di-sharingkan kepada yang hadir pada saat persidangan. Tetapi kalau dia hadir, maka orang yang hadir dalam hal ini jaksa penuntut umum maupun pengacara, dia hanya mencatat dan merekam daripada untuk akan ditanggapi nantinya oleh para pihak nanti di situ, termasuk oleh pengacara. Nah, dalam tadi pendapat dari ahli, apakah pendapat dari ahli ini boleh dipinjam nggak? Nah, ini tergantung daripada, menurut saya konteksnya tergantung kepada ahli. Karena itu kan pendapat ahli, hak Kalau daripada dalam kasus ahli. ini bisakah itu bisa dipinjamkan? Sepanjang ahlinya setuju untuk memberikan, ya nggak masalah. Kalau ahlinya, itu kan pendapat dia milik dia pada saat dia menyampaikan di dalam persidangan. Dalam hal ini yang diputarkan di persidangan CCTV itu bisa dipinjamkan ke kuasa hukum? Tergantung kepada kehendak daripada ahlinya, yang menurut pendapat dia yang dia sampaikan di sana. Tetapi kalau ahli tidak setuju, kita nggak bisa paksakan. Itu kan hak dari pendapat dia yang dia sampaikan. Karena begini, khawatir juga apa yang dia masukkan dalam pendapat di persidangan nanti dirubah atau eksistensi masuk ke asliannya jadi berbeda kan, begitu. Jadi sepanjang ahlinya mempunyai apa, artinya dia nggak apa-apa diserahkan pendapat saya. Tapi kalau ahlinya nggak setuju, ya nggak bisa dipaksa juga untuk pendapatnya saja, ya, bukan barang buktinya. Jadi Begitu. tidak bisa dipaksakan kepada ahli untuk Nggak menunjukkan bisa, hasil nggak bisa. persentase ini. Ahlinya nggak bisa. Pak Oto, bagaimana melihat ini? Ahli tidak bisa dipaksakan untuk meminjamkan itu salinan presentasi yang sudah ditampilkan di muka sidang. Jadi benar karena kata Pak Jamin tadi bahwa memang penyidik itu hanya menunjukkan barang bukti itu kepada ahli. Tetapi kenyataannya ini Pak Jamin, penyidik ini bukan menunjukkan, tapi memberikan barang bukti itu kepada ahli, dan ahli itu telah mengcopy barang bukti itu, ya kan? Nah, itulah yang saya katakan, kenapa ahli itu bisa mendapatkan dan mengcopy barang bukti itu, yaitu berupa flash disk. Jadi isi daripada barang bukti itu sudah ditransfer kepada flash disk yang lain. Nah, kemudian si ahli itu katanya memperbesar, menzooming flash disk itu, gambar itu yang ada di flash disk. Itu ditampilkan di persidangan. Nah, itulah yang saya minta, kalau dia bisa dapat dari penyidik, kenapa saya nggak bisa dapat turunannya? Nah, kalau penyidik nggak mau kasih ke saya, oke. Tetapi kan ahli ini sudah mendapatkan. Tetapi berarti kan turunan dari ahli ini kan saya bisa dapat. Jadi istilahnya begini kesimpulannya. Kalau memang konsekuen bahwa penyidik atau jaksa tidak boleh memberikan kepada pihak ketiga termasuk ke pengacara, mengapa penyidik memberikan kepada pihak ketiga, yaitu kepada ahli? Bukan ditunjukkan Pak Jamin, diberikan dan dikopi sama dia. Itu persoalannya. Jadi saya anggap mereka melanggar aturan. Jadi artinya ini kan berarti kan tidak seimbang. Pihak ketiga, ahli itu kan pihak ketiga, terdakwa itu bukan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga mendapatkan, kita nggak mendapatkan. Nah, jadi bagaimana saya bisa menguji bahwa apa yang ditampilkan si ahli itu adalah original dengan apa yang diberikan oleh polisi? Yeah. Oke, sudah Gitu dikopikan loh. ke pihak Jadi ketiga. yang saya Pak minta Jamin. keadilan ini, kan saya minta Keterangannya keadilan begini, gitu. kita anggaplah barang bukti itu adalah satu mayat. Mayat itu kan harus diserahkan kepada rumah sakit dan harus diotopsi dan dibedah. Ini nggak mayat Pak Jamin, langsung Ya. aja. Ini flash disk dah, ini flash disk. Jadi langsung aja. Ini buktinya flash disk yang bisa dikopi gitu loh. Ya. Nah, Dalam konteks penyidik begini, langsung mengkopi. maksudnya kan tujuan daripada ahli ini untuk menerangkan sesuatu yang tidak terang menjadi terang. Nah, jaksa ingin membuktikan kepada hakim bahwasannya apa yang dalam CCTV itu tidak terang, sehingga dia perlu ahli yang menerangkan bagaimana kondisi sebenarnya pada saat itu. Jika ahli menerangkan sesuai dengan keahliannya, sehingga di zooming lebih tahu pergerakan tangan dan lain segala macam, dia lebih ngerti begitu. Nah, sehingga menurut saya perlu ada data yang harus diolah oleh ahli untuk menerangkan keahliannya, sehingga itu proses untuk mendapatkan keterangan ahli lebih baik daripada isi daripada yang akan diterangkannya. Tadi kan Pak Oto mempermasalahkan pihak ketiga.
kalau ahli ini yang memang dibutuhkan dalam rangka menerangkan suatu perbuatan pidana agar tercapai suatu, artinya ini benar-benar suatu perbuatan pidana, maka kan diperlu alat-alat bukti. Salah satu tadi ahli. Saya kira lebih baik contohnya begini Pak Oto. Pak Oto juga mempresentasikan atau menganalisis apa yang sudah ada yang disampaikan oleh ahli, bahwasanya nggak benar ahli itu menzooming itu lalu dia menafsirkan. Jadi bukan alat bukti yang di zoomingnya yang Pak Oto minta, tetapi gambaran-gambaran yang sudah ada yang bisa dicetak, yang sudah dicetak itulah yang harusnya disanggah atau dikomentari begitu. Pak Jamin begini, tolong konsisten ya Pak Jamin. Pak Jamin kan tadi bilang saksi itu, ahli itu hanya boleh ditunjukkan barang buktinya. Tapi kan Pak Jamin bilang begitu kan, penyidik hanya boleh menunjukkan barang buktinya kepada ahli. Dalam hal tertentu ya, alat bukti itu beda. Saya setuju. Ya. Tapi ternyata ini kan diserahkan. Jadi Pak Jamin jangan nggak konsisten. Bukan nggak diserahkan. Ya Gini kan? Pak. Ternyata ini diserahkan. Bukan. Jadi maksud saya kenapa dia bisa diserahkan, kenapa saya tidak? Benar. Kita harus melihat Begitu, Pak Jamin. Jadi, jenisnya Pak. Pak Oto begini. Oke, kita jangan akan berkelit lihat dong. ini Jenisnya dari beda. jenisnya ini Jenisnya apakah memang beda. berbeda dengan Ya. salinan barang bukti dengan yang Jangan dimaksudkan berkelit, turunan barang bukti yang konsisten. diberikan kepada ahli. Kita akan bahas ini Pak Ya. Oto juga Pak Jamin usai jeda di Kompas Petang. Kita akan bahas lagi lebih dalam.